Selamat malam sahabat-sahabat Miracle. Puji Tuhan pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di Miracle TV Sharing Your Testimony, membagikan kesaksian Anda atau program kesaksian pribadi. Malam hari ini saya bersuka cita, malam yang spesial ya. Selain kita kedatangan tamu yang akan bersaksi adalah seorang bapak ya, dapat dikatakan seorang kakek karena usianya sudah 80-an tahun. Tapi luar biasa kesaksian ya. Kita akan mendengar kesaksian yang menggemparkan pada malam hari ini. Terlepas dari itu saya sangat bersuka cita karena Miracle TV pada hari ini subscriber kami capai 100.000. Wow, luar biasa. Tuhan Yesus begitu baik ya. Padahal sekitar mungkin 2 minggu yang lalu ya, 55.000 subscriber kami. Ya, baru 55.000. Dan dalam waktu singkat 2 minggu lebih sedikit bisa melompat sampai 100.000, ketambahan 45.000. Mujizat Tuhan luar biasa, dan support teman-teman juga luar biasa. Saya pribadi mengucapkan terima kasih atas dukungan sahabat-sahabat Miracle. Nah, silakan sahabat-sahabat Miracle langsung berbagi di grup-grup rohani atau di beranda sahabat-sahabat Miracle. Karena kesaksian pada malam hari ini ya tidak kalah heran dan dahsyat. Bapak ini ya memang tidak mengenal Tuhan Yesus sama sekali. Tetapi suatu ketika mengalami pergumulan yang hebat, ketika Bapak ini memang sudah hampir menyerah, disitulah Tuhan Yesus bekerja. Disitulah awal-awal Bapak mulai merasakan dan mengenal Tuhan. Dan apa yang terjadi sahabat-sahabat Miracle? Beliau sangat bersuka cita. Beliau menerima mujizat luar biasa. Mulut yang tadinya tertutup untuk mengucapkan nama Tuhan Yesus, sekarang luar biasa Tuhan Yesus. Baik, kita sambut tamu kita yang spesial pada malam hari ini dengan sukacita, Bapak Mas Riono. Iya. Shalom, selamat malam Bapak Mas Riono. Apa kabar? Salam, selamat malam. Ya. Bagaimana kabarnya Pak malam hari ini? Baik. Luar biasa baik Pak ya. Tetap semangat di usia 80 tahun, Bapak tetap kelihatan kuat, sehat dan bersuka cita. Pak, kita buka dengan doa dulu ya. Seperti biasa kita akan buka dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Pada malam hari ini kami sangat bersuka cita. Kami kedatangan seorang tamu yang akan bersaksi memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa agar segala perangkat dengan koneksi internet dapat berjalan dengan baik. Tuntunan Roh Kudus ya Tuhan, terutama kepada pesaksi kami, agar beliau dapat bersaksi dan memberkati banyak orang pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas kemurahan dan berkat-Mu kepada kami semua. Kami buka program kesaksian pribadi pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, satu firman Tuhan sebagai berkat pembuka bagi kita semua. Matius 4 ayat 18 dan 19. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Luar biasa ya firman Tuhan kita pada malam hari ini. Seperti biasa 2 poin yang saya ingatkan adalah tujuan Miracle TV memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Markus 16 ayat 15, Matius 28 ayat 19, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. 2, benar, agama mengajarkan kebaikan. Oleh sebab itu, jangan menghina ajaran agama sebelumnya atau ajaran agama yang lain. Sahabat-sahabat Miracle yang mau berkomentar, silakan berkomentar dengan memberkati. Kita menjadi contoh bagi mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus, agar supaya program kesaksian pribadi menjadi berkat bagi banyak orang. Baik, informasi bagi sahabat-sahabat yang rindu mau bersaksi, silakan menghubungi kami atau chat ke WhatsApp kami 0852 5721 3655. Baik, kita kembali ke Bapak Mas Riono. Sekarang Pak, waktunya saya akan serahkan ke Bapak untuk bersaksi. Bapak bisa memulainya dari awal. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak. Silakan Pak.
Ya. Halo, terima kasih pada waktu ini kami diberi kesempatan untuk bersaksi dan mudah-mudahan kesaksian kami ini menjadi penguat keimanan, terutama beriman kepada dan kepercayaan kepada Yesus Kristus, terutama untuk diri kami sekeluarga dan untuk orang lain. Kesaksian kami ini kejadiannya di daerah Cianjur. Di daerah Cianjur saya mengalami sakit-sakitan. Mau berobat ya berobat cuma sekedarnya aja, kalau secara operasi saya tidak sanggup itu biayanya mungkin puluhan juta. Terutama anak kami yang sekian banyak, 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, belum ada yang mapan. Jadi saya cuma minta doa saja, mengeluh dalam doa, terus-terusan tiap hari, tiap malam berdoa. Kesakitan memang udah lama sakitnya, tetapi kambuhnya sekitar 4 bulan lamanya. Terus saya berdoa, dan saya mau bangun pun susah, mau tidur pun susah, pinggang itu terasa putus. Nah, lama-kelamaan, sudah 4 bulan lamanya lah, berdoa terus menerus. Kalau berdoa ya, karena saya pada waktu itu masih beragama Islam, cuma meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan barokahnya kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma itu aja. Minta kesembuhan atau minta keringanan penyakit. Itu aja. Supaya saya bisa bekerja. Sudah 4 bulan lamanya saya tidak bisa bergerak. Saya sudah putus asa. Sudah tidak ada harapan lagi hidup. Ya lebih baik saya mati aja daripada begini. Mah dikasih gojaan, dikasih misalnya percobaan yang sedemikian berat. Jadi lebih baik mati saja. Putus asa. Saya sudah begitu. Nah, tetapi dalam berdoa terus menerus, malah yang datang malah petunjuk. Pada satu hari, ya satu malam, dalam mimpi, mimpinya seorang anak kecil, kira-kira umur 8 tahun, tetapi dia tidak memberi nama, cuma dia ngomong aja sama saya, Pak, berdoanya harus kepada Tuhan Yesus, katanya. Loh, Tuhan Yesus. Saya cuma mendengarkan aja di dalam mimpi, mendengarkan aja. Petunjuknya seperti itu, harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya akhirnya saya bangun pagi-pagi, ngelamun, ya sambil ngedepong gitu kan, saya nggak bisa bangun apa-apa. Kok ngapa? Saya minta keringanan, penyakit, apalagi sembuh. Sekarang malah ada yang nyuruh harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu siapa? Malahan saya tanya kepada istri saya pun sama, tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu Yesus, iya, tidak tahu. Cobalah tanya, sekarang kan di sini banyak orang Kristen, di daerah saya banyak orang Kristen di situ. Berbaur.
yang datang ke tempat saya, ke kolam. Nah, pada datang berbau. Tapi saya terus terang tidak tanyakan bagaimana atau saya mimpi begini, tidak dijelaskan. Cuma saya tanya siapa Tuhan Yesus itu yang sebenarnya. Sama orang Kristen. Oh, Tuhan Yesus itu Isa Al-Masih, Tuhan kami katanya. Oh, Tuhan Yesus itu Isa Al-Masih. Kalau Isa Al-Masih saya tahu dalam Al-Quran kan ada. Ada itu di dalam Al-Quran. Al-Masihu, Al-Masih. Nah, di dalam Al-Quran pun ada. Oh, baru tahu sekarang ya nama Yesus itu Isa Al-Masih gitu. Ya udahlah. Habis ada apa? Katanya enggak. Saya mau nanyain aja. Ya, mau nanyain aja. Saya menghadap. Di dalam hati belum percaya. Harus bertanya, harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Kan harus iman. Baru percaya. Kan seperti itu. Loh, gimana ya sekarang? Saya mau tanyakan kepada orang Kristen, wah kalau ditanyakan kepada orang Kristen, bagus itu. Petunjuk dari Tuhan, Tuhan Yesus, kan gitu jawabnya. Tetapi kalau bertanya kepada orang Islam, wah itu cuma memperolok-olokan aja. Lah gitu kan. Pasti jawabnya begitu kalau nanya kepada orang Islam. Jadi saya tidak mau menanyakan kepada orang. Jadi lebih baiklah sekarang minta petunjuk lagi lah pada orang itu yang kemarin datang. Coba yang sebenarnya bagaimana saya ini. Pada hari kemarin minggu kedatangan anak itu, selang 1 hari datang lagi mimpi yang seperti itu juga. Datangnya anak kecil yang seperti kemarin, pakaiannya, rambutnya, senyumnya, itu ininya masih yang kemarin. Nah ini kan aneh. Aneh. Kalau mimpi ya mimpi, semua juga pada mimpi. Tetapi kan mimpi sekarang misalnya ketemu sama si A, besok malam lagi mimpi ketemu sama si B, kan lain lagi acaranya, kan itu mimpi. Kalau ini mah enggak. Mimpinya yang kemarin harus berdoa kepada Tuhan Yesus, orangnya itu bentuknya seperti itu, umurnya seperti itu. Mimpi yang kedua kali itu juga datang, tetapi saya aneh. Anehnya gimana? Saya belum percaya sebenarnya. Tapi dan namanya mimpi, perjalanan dalam mimpi. Mimpinya saya berada di seberang sana, di gunung. Mimpinya di gunung sana. Di situ keadaannya agak gelap. Agak gelap. Cuma dari gunung sana, lihat ke seberang sana, gedungnya tinggi-tinggi, listriknya pada mubiar, terang, di tengah-tengahnya lautan yang panjang, terus lautan lebar. Jadi saya melihat dari seberang sini, di tengahnya lautan, di sebelah sana ada sebuah kota yang mewah kelihatannya. Gedungnya tinggi-tinggi. Nah, mungkin pikiran saya di situ banyak orang, banyak makanan, banyak itu, banyak ini. Tetapi yang didiami sama saya di situ, di seberang, sebelah sana, yang didiami sama saya, cuma pasir. Gunung kecil. Pasir itu kalau dalam bahasa Sunda ya. Kalau dalam
bahasa Indonesia mah ya gunung kecil, penuh dengan lumut. Dari celah-celah batu keluar air. Nah, lumutnya itu di situ licin sama sekali. Mau berdiri pun susah. Ke bawah jurang, ke sini jurang, dikelilingi jurang. Jadi nggak ada jalan. Nggak ada jalan, mau selamat-selamat kemana. Duh, lagi saya selangak-selinguk. Bagaimana prihatin saya, susah payah saya di dalam mimpi itu. Gimana kalau makan nggak ada makanan, terkecuali lumut yang basah. Lumut sekelilingnya. Di tempat duduk itu lumut semua. Ke sana jurang, sini jurang, jurang semua. Ya, ya tiba-tiba dari belakang ada yang negor. Pak, lagi apa? Kami senyum. Lihat ke belakang. Anak yang kemarin dalam mimpi. Itu masih di dalam mimpi juga. Di dalam mimpi ketemu lagi orang yang kemarin. Nah, perasaan saya masih baru aja ketemu. Padahal sudah 2 kali. Nah, lagi apa di sini? Sambil membawa sepeda kecil. Ya namanya anak-anak lah. Bawa sepeda. Kok bawa sepeda? Kemana jalannya ya? Tahu-tahu ada di belakang aja. Wah, begini, Kak, saya bilang anak saja. Nah, coba anak-anak. Begini, nak. Bapak ini mau ke sana tuh, seberang sana. Nggak ada jalan. Mau ke sana tuh, di seberang sana mah terang, genderang. Mungkin banyak orang di situ. Kalau di sini mas bakil, nggak ada temen, nggak ada batur. Bahasa sudah saya mau batur. Wah, jadi bapak mau ke sana, katanya. Arah ini. Boleh kalau mau ke sana, mas. Saya anterin, katanya. Tapi bapak harus berani naik sepeda. Sepeda ini nih yang saya bawa. Loh, sepeda. Saya pikir, ya kalau sepeda logikanya kan harus di jalan rata, di darat. Ini kan juram ke bawahnya. Paling jauh bisa ke bawah. Mati. Enggak, Pak. Enggak. Yakin Bapak kalau berani naik sepeda ini, Bapak pasti selamat. Yakin selamat sampai tujuan kita. Mau enggak? Saya berat menjawab. Sebab dalam pikiran saya pasti mati. Yuk bisa di bawah, namanya sepeda. Kan kalau sepeda harus di jalan rata. Itu pikiran saya. Di dalam mimpi pun. Ya. Lalu dia nanya lagi, berani enggak? Ya kalau berani, Bapak selamat sampai sana. Tanggung jawab, benar. Selamat sampai tujuan, sampai di sana. Di sana tuh, kota besar. Gedungnya tinggi-tinggi. Pasti di sana banyak orang. Ya boleh deh. Ya pikir saya, di situ juga pasti mati karena nggak ada makanan. Nyungsep juga mati. Ya lebih baik mati aja tuh. Dalam pikiran saya. Ya udahlah. Tapi si anak ini katanya tanggung jawab sampai tujuan karena pasti selamat. Tanggung jawab. Boleh saya duduk aja. Baru juga duduk. Di sadelnya pegang setangnya dari belakang didorong. Seng. Ajaib. Malah aneh. Sepeda itu bukan nyungsep. Malah bisa terbang. Loh. Terbang. Ya enak kalau sudah terbang. Ya kalau lihat belakang juga melambaikan tangan. Terus katanya. Anak itu. Nah lalu saya terus aja. Jauh banget. Lautan yang begitu
Saya lirik ke sana, saya lirik ke sana di atas lautan. Wah, merasa gembira saya. Nah, ketika mau turun, udah nyampe aja ke sana, ke atas daratan di sana. Ketika mau turun, kira-kira ya 30 meteran lah kalau sekarang dari atas ke bawah. Turun di sepeda, turun sendiri. Selek. Tiba di bumi, ya tiba di atas tanah, aneh bin ajaib lagi. Anehnya, si sepeda itu berubah. Ban depan hilang, ban belakang hilang. Cuma yang ada setangnya dan batangnya yang atas. Saya pegang, jadi salib. Wah, kok ini jadi salib begini ya? Tapi biarlah, saya mau anterin kepada si anak, kan itu udah jauh, udah kelihatan dari jauh juga, udah ada di situ, udah ada di seberang sana lagi. Saya mau turun ke sana, ya mau mengucap terima kasih bahwa saya sudah diantarkan dengan sepeda ini. Sepeda ini batangnya dibawa, bukan sepeda, jadi salib aja. Batangnya ke bawah, setangnya di atas, saya pegang ke tengahnya, dibawa. Di situ gedungnya mewah-mewah, memang benar. Kelihatan gedungnya tinggi-tinggi, terang-terang, tapi belum ada orangnya, nggak kelihatan. Cuma pagar, sekelilingnya di pagar. Nah, saya sudah keliling. Anak kecil itu tidak ketemu lagi. Nah, baru saya bangun di alam nyata seperti begini loh. Baru saya berpikir, saya berada di seberang ini. Berarti saya ada di dunia sebelah ini, di dunia gelap. Gelapan di situ kelihatannya gelap, agak gelap itu. Kalau di sana terang, kelihatannya. Mungkin dari kegelapan ini akan saya pindah ke tempat yang terang. Itu saja mutolaah dalam diri saya. Di pikiran terus. Tapi saya belum percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada Tuhan, belum percaya kepada yang sebenarnya itu orang-orang yang ada di situ. Saya tidak bisa ngobrol gitu ya. Takut kalau banyak orang yang ngolok-ngolokan gitu. Jadi saya diem aja di rumah. Cuma panggil si emak. Mak, gimana ya saya mimpinya begitu. Kalau sekarang mah ya mimpinya begini. Anak yang kemarin ke impian, dalam impian, ya udah datang lagi. Tapi gimana ya? Terus, nah di sini tarik menarik. Percaya, nggak percaya, enggak tuh saya di dalam. Kepercayaannya anak yang memberi petunjuk benar-benar ini petunjuk karena anak itu lagi. Jadi benar-benar ini petunjuk dari Tuhan. Percayanya. Kedua, kepercayaan saya. Ya dari gunung sini naik sepeda dan datang ke sana menjadi salib. Mungkin ini Tuhan Yesus bahwa saya harus pindah agama, harus percaya kepada Tuhan Yesus. Udahlah, sekarang masih ada banyak pikiran, percaya saja. Kalau tadinya memang saya tidak percaya, malah ragu-ragu, tarik-menarik dalam hati saya. Goyang gitu. Belum top 100% bahwa saya percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi sudah mimpi yang terakhir,
Saya diselamatkan dari tempat kegelapan ke sana, juga yang dikendarai itu setainya sepeda menjadi salib. Oh benar, ini petunjuk Tuhan bahwa saya iman kepada Tuhan Yesus. Baru di sana saya percaya. Lalu saya panggil si Mak. Paginya, Mak, bagaimana? Tanya saya. Bagaimana kalau saya mengikuti ajaran Tuhan, Tuhan Yesus? Kenapa sih? Jawabannya seperti itu. Kenapa sih? Nanyanya seperti itu. Ya, kita mah kalau tadinya Islam, ya Islam aja. Kalau cuma mimpi, belum diceritain mimpi saya yang sebenarnya satu malam itu. Jadi saya sepanjang-panjang saja, saya ceritakan kepada istri saya tentang agama. Bagaimana kalau saya mengikuti ajaran Tuhan? Mau nggak? Ya habis gimana? Ya baru diceritakan seperti ini, mimpi yang malam. Oh, jadi mimpi Bapak itu mimpi lagi, datang lagi anak tadi yang seperti itu, iya, datang lagi. Lah udahlah, kalau benar mah anak itu kasih petunjuk harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Cobain aja lah, cobain aja. Jangan coba-coba, harus iman dulu. Percaya enggak? Ya kalau Bapak, kalau Mama, sekarang mah EN mah yang nyebutnya. Kalau EN mah sekarang mah bagaimana Bapak aja. Bapak ke kanan, juga ngikutin ke kanan. Kalau Bapak ke kiri, ngikutin juga ke kiri. Nah, Bapak sekarang masuk Kristen, EN juga mau ngikut Kristen, itu aja. Ngikutin. Kalau istri mah bagaimana Bapak aja. Ya pada malam terakhir aja ya, sudah 2 kali kasih petunjuk dan perjalanan naik sepeda. Nah, baru saya beriman kepada Tuhan Yesus alias percaya 100% bahwa Tuhan Yesus semoga pada malam ini melawat saya, walaupun hanya sedikit, minta kesembuhan saya, minta mujizatnya dari Tuhan Yesus. Cuma itu doa saya, tapi bercucuran air mata. Sekian lama saya berdoa ke sana ke sini, wirid, segala macam dibaca, tapi maaf, tidak ada hasilnya, cuma itu petunjuk. Nah, sesudahnya kami mendapat petunjuk yang sedemikian rupa, dari pertama disuruh, yang kedua perjalanan dari kegelapan dibawa ke alam terang. Mudah-mudahan saya diberi kesembuhan dengan imannya kami, dengan percayanya kami kepada Tuhan Yesus pada malam hari itu. Saya berdoa terus mati-matian. Akhirnya saya tidur, tidak terasa yang biasanya kalau tidur ya ngedepong, tidak bisa nangkara atau bagaimana tidak bisa. Cuma ngedepong aja seperti anjing mula apa ngedekemin tulang. Nah itu seperti itu, ngedepong, dielapin, di bagaimana, itu lamanya berbulan-bulan. Akhirnya pada malam itu saya berdoa meminta kepada Tuhan Yesus, benar-benar kami percaya, benar-benar kami imani, cuma lawatlah, walaupun hanya sedetik, saya minta kesembuhan, sama percuma. Masuk Kristen pun kalau tanpa ibadah, bersama-sama di gereja, ke sana, ke sini, kepentingan agama, kalau tidak disertai dengan kesehatan, nggak bisa jalan. Jadi saya minta utamanya sehat dulu. Akhirnya saya bangun pagi-pagi, malah dalam tidur juga sudah saya tercengang tidur juga. Oh, kapan maliknya badan saya? Sudah nangkara. Begini. Tuh. Kok bisa ya? Kalau biasanya kalau tidur karena ngedepong,
Tapi sekarang nggak tahu kapan lah menggulingkan badan gitu ya. Tapi sekarang mah sudah penangkaran. Loh, lalu bangun. Tampak pinggang, nggak sakit. Tampak di sebelah sini nggak sakit. Loh, kenapa ya? Lalu saya pergi ke dapur. Biasanya jam sekian istri saya sudah masak sudah masak air. Mau ngelapin badan saya. Tetapi saya mah pada waktu itu nyamperin dia ke dapur. Loh, Pak, memang sudah sehat? Iya, sehat. Tidak terasa apa-apa tuh. Ya tuh, ya. Ini berkat Tuhan. Berkat Tuhan Yesus, terima kasih saya disembuhkan. Mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Tuhan Yesus bahwa saya telah dikasih mujizat yang luar biasa. Nah, dari hari itu, saya pun ingin pergi ke gereja ya. Dekat ke gereja dekat. Nah, tapi gimana ya ke gerejanya? Takut. Gereja juga takut. Takutnya gimana? Tapi pada waktu itu masih zamannya aman. Bom-boman, zaman bom-boman ya. Waktu itu kan bom di mana, di Bali kan di mana, daerah mana-mana banyak bom-boman terus-terusan. Nah, jadi saya pergi mau ke gereja, tapi berpikir iya, kalau saya sekarang masuk itu hari Minggu, hari kebaktian. Kalau saya masuk ke dalam gereja, pasti orang curiga. Kan Bapak ini orang Muslim. Kalau saya masuk, wah, yang ada di dalam gereja itu pada nengok pada saya, lihat, melihat. Loh, jadi ya kadang-kadang ya curiga lah. Kalau itu zaman bom-boman. Jadi lebih baik saya di luar aja. Mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pujian dimulai kebaktian di dalam gereja itu cuma saya ada di luar, di terasnya, di luar. Kan pintunya ditutup. Saya berada di luar, mendengarkan aja. Oh begini ya, caranya orang Kristen beribadah. Terus saja pujian-pujian, terus mendengarkan firman Tuhan. Nah, sudah doa syafaat, ditanya ya. Tamat doa syafaat, saya berangkat. Takut. Ya itu tadi, takutnya curiga, gimana. Jadi saya berpikir, wah kalau begini memang ada ujungnya. Kalau mau masuk gereja mah, harus tanya kepada paling itu majelis ya. Lalu saya tanya, ada yang kenal perempuan, sekarang sudah almarhum. Tanya, Bu, kalau mau ke gereja, gimana caranya? Mau ke gereja, ya tinggal masuk aja. Loh, kan curiga, Bapak mah orang Islam. Kalau sekonyong-konyong masuk gereja, orang pada curiga. Kan sekarang zamannya lain. Zaman bom-boman gitu. Ya gampang. Tinggal ketemui aja para majelis di Biston, katanya. Biston itu bagaimana? Ya Biston, saya nggak tahu namanya Biston. Di belakang kan ada bangunan. Nah itu di sana Biston namanya. Di situ kalau hari Jumat berkumpul semua pendeta, para majelis. Nah di situ kamu berbicara kalau mau masuk. Kenapa sih kadang sekarang mau masuk Kristen lagi apa? Jadi kaget ya. Ya memang ini berkat Tuhan. Saya harus masuk Kristen berangkat. Ya. Pada hari Jumat saya ketuk pintunya. Assalamualaikum. Dia jawab. Waalaikumsalam. Loh, ada apa? Oh, Bapak memang sudah pada kenal, sob dekat. Saya di laut, ini di daratan namanya Kampung Palalangon.
Di situ ada gereja. Dekat, tinggal nyebrang, naik, nyampe ke gereja. Ada apa, Pak? Oh begini, kalau Bapak ingin tahu asal usulnya saya masuk Kristen, saya akan kesaksian dulu sedikit. Kesaksian bahwa saya mendapat disuruh harus masuk, harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Kan saya sakit sekian lama, mungkin pada tahu semuanya juga. Oh iya, kan Bapak sakit. Sekarang sembuh. Saya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Itu saja alasannya. Oh, puji Tuhan. Jadi sekarang masuk ke sini, mau masuk Kristen. Iya, saya sudah percaya dari rumah juga. Dari kemarin juga saya sudah percaya. Maka saya disembuhkan ini, kepercayaan saya sudah berubah, keimanan saya sudah berubah. Saya tinggal masuk ke gereja, didaftarkan, daftar di situ, masuk gereja. Ya, puji Tuhan, tiap hari, tiap minggu, Rebo, Kemis, Jumat yang pre, itu kan ada apa? Ibadah keliling tiap rumah. Ya, terus yang namanya haus keterangan, ya terus. Ya akhirnya saya sampai sekarang banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus telah disembuhkan dan agama tidak mungkin lepas lagi. Memang kalau keluarga saya, terutama ya adik, kakak, tapi kakak kemarin sudah meninggal, udah lanjut usia. Adik masih ada, dari ibu 4 orang, dari bapak tinggal 2 orang. Itu keluarga yang ada di Tasik. Ya. Sering sesudahnya saya masuk, kalau tadinya biasa-biasa saja, sesudahnya saya masuk Kristen, itu orang pada benci pada saya, keluarga pada membenci, terutama adik saya. Adik saya yang kemarin meninggal, masih muda meninggal, ya, adik saya. Mendengar kabar, mungkin berita dari Tasik, ada yang jualan di sini, berita saya masuk Kristen, nyampe ke Tasikmalaya, dibawa sama orang yang jualan. Jadi dulu adik-adik saya yang ada di Tasik itu membenci saya. Saya malahan biasanya tidur di sana sama anak, sama mantu. Kalau pergi ke Tasik, dihormati sama dia. Benar, dihormati. Duduk, tidur di situ, makan bersama. Tetapi sudahnya saya mendengar ada berita masuk Kristen, benci sama. Yang mudah-mudahan Tuhan Yesus merubah, bisa membolak-balikan hati manusia yang tadinya membenci supaya menjadi kasihan, terutama masuk ajaran Tuhan juga. Nah, anak saya pun yang lebih dulu masuk Kristen. Memang yang dulu masuk Kristen itu anak saya, dibenci. Sampai sekarang entah ada di mana. Katanya sekarang ada di Sumatera. Katanya memang kalau di sini sudah tahu, memang saya sudah masuk Kristen, dia gembira. Tapi sebelumnya dia tahu masuk bahwa Bapak masuk Kristen, dia nggak jauh pergi. Nah, juga
anak saya yang belum masuk cuma tinggal 2 orang. Yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Kalau yang laki-laki sudah mengikuti, malah lebih dulu masuk. Yang tadinya dibenci saya, malah sekarang sudah aktif dengan saya, sudah biasa lagi dengan saya, cuman tidak ada di sini, di Sumatera. Nah, kalau yang ini, tadinya memang saya benci sekali waktu Islam. Kalau di sini, mencaci saya. Loh, ya kalau dikawinkannya, namanya orang Islam kan, waktu itu saya masih Islam, mengawinkan anak di KUA. Otomatis pikiran saya mau masuk Islam. Kan gitu. Kawinnya di KUA ya Islam. Kalau kawinnya di gereja ya Kristen. Kan gitu. Dikawinkannya di KUA. Tetapi mantu saya kuat imannya. Tetapi karena saya pada waktu itu belum tahu Yesus yang sebenarnya, saya benci kepada mantu saya. Oh, kan kamu dikawinkan di KUA, aturan mengikuti ajaran Islam. Tetapi kenapa kamu sekarang malah mengikuti suami masuk Kristen? Nah, kalau saya nengok anak ke sini, lagi kontrak tuh di sana, masih kontrak. Dia nyetel kalau pagi, kalau apa subuh ya, kalau subuh pagi, pagi. Nyetelnya cuma pujian. Nah kalau saya kan pada waktu itu masih Islam, perasaan saya bising mendengar pujian-pujian. Kasetnya dimatiin, udahlah. Tetapi lambat laun, ya saya seperti ini. Jadi saya terus terang saja, saya merasa malu sama Tuhan. Saya merasa malu juga sama anak-anak saya yang telah mengikuti dari dulu, yang tadinya dikasih mati. Maaf saja, mungkin kesalahan-kesalahan Bapak yang telah lalu, sudah begini. Si kamu, dan saya malah sekarang ikut-ikutan. Kalau orang lain ikut-ikutan. Jadi saya tidak ikut-ikutan, tidak ada yang nyuruh, selain dari petunjuk Tuhan. Itu saja. Jadi saya sekarang sudah bebas, gamblang, mau beribadah, badan merasa kuat, merasa sehat. Jadi kesaksian saya semoga menjadi berkat buat saya, terutama buat keluarga, terutama buat orang banyak. Malah saya sering dibawa anak, kan anak itu sekolah Alkitab. Anak saya disekolahkan, anak sekolah Alkitab oleh suaminya. Saya merestui, malah saya bunga ya. Bukan main bahwa anak saya disekolahkan Alkitab. Lebih tahu, lebih mengerti daripada saya. Malah sering PLP itu berkunjung, memberi pengarahan, memberi petunjuk oleh anak saya, dan saya juga kesaksian di sana di tiap LP yang ada di Purwakarta, yang ada di Bekasi, yang ada di mana, banyak.
sana, LP. Saya datang ke sana sambil ya membawa makanan ala kadarnya. Rame-rame di sana sesudahnya saya memberi kesaksian, sesudahnya memberi petunjuk dalam kebenaran Tuhan, makan-makan bersama di sana di LP. Itulah keinginan saya, ingin seperti itu. Jadi ingin sekali kesaksian-kesaksian itu ya mudah-mudahan menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi saya. Nah, itu saja kesaksian saya, panjang lebarnya, mungkin banyak kesalahan. Dalam ucapan kami maklum, orang sudah tua juga maklum, bahasa campur, ada bahasa Sunda, ada bahasa Indonesia belum lancar, tidak begitu lancar. Maaf yang sebesar-besarnya untuk para pendengar semua, tetapi intinya adalah supaya menguatkan keimanan dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Tua boleh rontok rambut, boleh rontok gigi, tetapi keimanan dan kepercayaan tidak boleh rontok. Bahkan makin tua harus makin kuat, makin tegar. Itulah. Terima kasih dan waktu saya serahkan lagi kepada Bapak. Iya, luar biasa ya. Singkat ya, dahsyat dan sungguh memberkati kita semua. Kita kasih aplaus dulu atas semangat dan atas kesaksian dari Bapak Mas Riono. Ini Pak, kesaksiannya benar-benar sungguh sangat menguatkan dan memberkati ya. Saya merasa bahwa seperti Bapak tidak menceritakan mimpi. Saya merasakan ketika Bapak bersaksi, saya merasakan ada hadirat Tuhan. Saya merasa bahwa ini benar-benar terjadi, bukan sekedar mimpi. Saya merasakan itu Pak. Luar biasa kesaksian Bapak ya. Saya sempat merinding mendengar kesaksiannya Bapak. Dan saya juga sempat tersentuh hati ketika Bapak mau ke gereja. Bapak mendengar khotbah dan pujian, ditutup pintu, Bapak duduk di serambi depan. Wow, luar biasa Pak ya. Ini teguran bagi kita juga. Bagi yang masih muda, bagi yang sudah mengenal Tuhan Yesus, kadang-kadang pintu dibuka sudah lebar-lebar, belum tentu kita mau masuk. Tapi sekarang ini pintu pun tertutup, Bapak ikut ibadah dari luar mendengar ibadah dan pujian. Luar biasa Pak ya, Pak Mas Riono ini dijamah Tuhan, disembuhkan. Dan sekarang semangatnya luar biasa. Gigi boleh rontok ya, boleh rambut juga boleh bisa rontok atau bisa jatuh, tetapi keimanan semangat nggak boleh rontok. Hebat sekali Bapak ini. Bapak Mas Riono ini luar biasa kesaksiannya. Sungguh sangat dahsyat Pak. Tidak pakai neko-neko, simple, tetapi powerful. Kami bisa merasakan kuasa Tuhan, dahsyatnya Tuhan Yesus Pak. Benar, Bapak disembuhkan luar biasa. Ya, luar biasa doa Bapak itu dijawab oleh Tuhan Yesus. Baik Pak, kita akan bergeser sedikit ke teman-teman yang ada di Zoom. Barangkali mereka mau berbagi dan mungkin baiknya saya putar sedikit musik ya, musik yang untuk mengiringi supaya kita juga tidak tertidur atau juga tidak terlalu. Biasakan kita ini Pak, kalau bersaksi tidak ada musik. Nah sekarang karena sudah selesai bersaksi, tinggal tanya jawab. Saya putar sedikit musik ya. Piano dimainkan oleh anak saya. Ya. Baik sahabat-sahabat Miracle yang di Zoom, bisa silakan bertanya. Waduh, sayang sekali kalau tidak bertanya. Sayang sekali kalau tidak berbagi malam hari ini dengan Pak Mas Riono. Saya yakin dan percaya teman-teman yang mendengar kesaksian ini benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Powerful. Dan teman-teman, sekedar informasi ya, sebelum teman-teman yang mau bertanya, saya minta juga nomor rekening dari Pak Mas Riono lewat anak mantunya yang mengatur ini semua. Jawabannya apa? Tidak Pak, kami hanya mau memuliakan Tuhan.
Kami hanya mau bersaksi. Ya. Luar biasa, luar biasa. Bapak Mas Riono ini dipersiapkan Tuhan untuk menjala jiwa-jiwa baru. Karena profesi Bapak Mas Riono ini mungkin teman-teman belum tahu ya, adalah nelayan, penjala ikan. Ya. Sekarang seperti Simon ya, Petrus mau menjala jiwa, menjala manusia. Luar biasa Pak. Baik, silakan sahabat-sahabat Miracle yang ada di Zoom mau bertanya. Silakan hidupkan mic terlebih dahulu dan hidupkan juga videonya. Silakan. Siapa yang mau duluan? Ada Pak Jamie yang duluan nyalakan kamera, silakan ya. Ya. Nyalakan kameranya, silakan Pak Jamie. Ada juga Ibu Indah, saya lihat ya. Ada juga Pak Gernison. Ada juga Pak Hasan. Silakan Pak Hasan. Hidupkan kamera terlebih dahulu. Oh, Pak Gernison. Silakan Pak Gernison, hidupkan mic-nya Pak. Ya, sebentar Pak Hasan ya, habis Pak Gernison. Baik Pak, siap. Pak Gernison hidupkan Pak. Ya, baik. Mic-nya Pak. Mic-nya. Ya, silakan Pak. Shalom, selamat malam Pak Gernison. Apa kabar? Baik Pak, baik. Luar biasa Pak ya, kesaksian dari Pak Iya. Mas Riono. Silakan Pak. Salam hormat Pak Mas Riono. Ya. Iya. Selamat berjumpa, selamat bergabung Ya. sebagai warga kerajaan Allah. Ya. Bapak sudah dipilih. Ya. Terima kasih Bapak Ya. sudah support kami yang masih muda. Bapak sudah istilahnya sudah usia begini, tetap semangat. Iya Pak, kami berjanji Ya. kami akan tetap bersemangat Ya. sesuai pesan Bapak juga. Ya. Bapak, saya mau bertanya beberapa hal Bapak ya. Ya. Oh, Bapak dibaptisnya tahun berapa Pak? Dibaptis tahun 2008. Oh, Akhir. Ya. Iya, 2008 ya. Ya di sana aja di Cianjur, di Bendungan Cirata. Iya. Oh. Nama Oke. pendeta siapa namanya ya? Lupa lagi. Iya, Namanya. nggak apa-apa. Hmm. Bapak, saya bertanya lagi, pada saat itu Bapak mengalami kesakitan, Ya. setelah Bapak dikaruniai, diberikan mimpi oleh Roh Kudus, itu adalah Roh Tuhan itu sendiri yang menyerupai anak kecil. Ya. Karena Tuhan kita kan Pak suka-suka Dia, mau Ya. menyerupai apa saja, namanya juga Maha Kuasa kan Pak. Ya. Suka Dia. Nah, ternyata Bapak ditunjukkan sebagai seorang anak kecil waktu di Ya. mimpi itu, dan itu Ya. Tuhan itu sendiri. Pada saat kesakitan Bapak yang Bapak alami sakit pada saat itu, Bapak berdoa, apa yang Bapak ucapkan? Karena pada saat itu kan Bapak tidak mengerti bagaimana cara berdoanya orang Kristen. Apa yang Bapak ucapkan pada saat itu? Sesudahnya saya percaya kepada Yesus Kristus, saya sudah percaya. Paginya bangun, saya mendapat mimpi yang seperti itu. Saya menunggangi sepeda dalam mimpi saya, yang menjadikan sepeda itu jadi salib. Maka saya percaya 100% bahwa itu petunjuk dari Tuhan. Maka saya meminta kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, yaitu kepada Tuhan Yesus. Kalau awalnya waktu saya sebelum mimpi itu, saya masih beragama Islam. Jadi saya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak ada respon apa-apa. Jadi sesudahnya saya mimpi yang terakhir, yaitu mimpi dengan anak kecil menunggangi sepeda, akhirnya saya percaya 100% kepada Tuhan Yesus. Saya beriman kepada Tuhan Yesus, maka di situ berdoa. Ya doanya yang minta dilawat aja, walaupun sama satu detik, minta disembuhkan penyakit saya. Cuma itu saja. Iya. Kalau Tuhan ya, jangankan berbicara soal doa, dengan tetesan air mata aja,
Di dalam hati aja berbicara. Benar. Bisa diucapkan dengan tetesan air mata aja Tuhan sudah tahu. Sudah tahu. Iya, sudah tahu. Betul. Kalau kita percaya 100% kepada Tuhan. Itu saja. Iya. Bapak, pertanyaan terakhir, bagaimana respon masyarakat di tempat Bapak tinggal Sekarang. setelah mengetahui Bapak dan beberapa anggota keluarga sudah mengikuti Kristus? Apa respon tetangga-tetangga di kampung halaman di situ? Apa respon mereka, Pak? Respon Bapak memang sudah menjadi resiko. Setiap yang tadinya beragama Islam masuk ke dalam ajaran lain, masuk aja Kristen gitu, ya tentu saja diolok-olokkan, dibenci, kan itu sudah menjadi resiko. Tapi buat saya tidak jadi masalah. Bahkan ada orang yang menyebut, wah ini si Bapak udah jadi rongsokan katanya. Ini bahasanya. Ini si Bapak sudah jadi rongsokan, malah pindah agama ke Kristen. Seharusnya harus bertobat katanya kepada Allah. Jangan begitu. Gitu. Itu banyak ucapan yang seperti itu. Tapi direspon sama saya, nggak masalah lah. Bagaimana Tuhan Yesus saja, saya terserah kepada Tuhan Yesus. Cuma memang saya sudah tua, sudah jadi rongsokan. Kalau besi masih sudah jadi rongsokan. Tapi mudah-mudahan aja rongsokan ini bisa didaur ulang oleh Tuhan Yesus. Menjadi perabotan yang baru. Bisa dibekerjakan di ladang Tuhan. Itu saja. Tidak banyak jawaban itu, jawaban ini saya terserah kepada Tuhan saja. Cuma saya meminta kepada Tuhan, ya Tuhan Yesus, walaupun saya sudah jadi rongsokan, minta didaur ulang. Supaya jadi perabotan baru. Mampu perabotan baru yang mampu bekerja di ladang Tuhan. Itu aja. Wow. Oke. Terima kasih Pak Masri ya menguatkan kami. Terima kasih sudah mengajarkan kami. Terima kasih Bapak. Semangat terus, Tuhan berkati Bapak. Salam untuk keluarga. Selamat malam. Salam. Iya. Terima kasih Pak Gernisonia sudah bertanya. Luar biasa. Jawabannya dahsyat ya. Meskipun sudah jadi rongsokan, tetapi bisa didaur ulang. Tuhan bisa mendaur ulang dan menjadi baru. Dan kalau Tuhan yang daur ulang, Pak, jadinya itu bukan hasil daur ulang, Pak ya, tapi benar-benar manusia baru. Kalau Tuhan yang bekerja. Luar biasa, Pak ya. Jawabannya ini sangat edukatif dan memberkati kita semua. Pak Masriono, kita bergeser ke teman-teman yang lain ya, yang ada di Zoom. Silakan hidupkan mic dan kameranya. Ya, kok gak bisa dibuka Pak kamera? Oh, udah bisa silakan, Pak. Silakan. Terima kasih Pak Franky. Ya, yakin 100.000 subscriber itu orang-orang pilihan Tuhan semuanya itu Pak, dan orang-orang yang rendah hati. Amin Pak, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Silakan Pak. Ya. Selamat malam Pak Masriono ya. Selamat malam. Selamat malam Pak. Ya. Ya. Sekedar saya ingin bertanya Pak, waktu setelah Bapak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, waktu Bapak kan terus jadi profesi ke laut sebagai nelayan Pak ya. Bagaimana mujizat Tuhan waktu Bapak nangkap ikan di laut? Kalau saya sebentar ya. Koneksi dari Pak Masriono agak sedikit terganggu. Kameranya freeze ya. Kita menunggu sebentar. Ya.
Mungkin Pak. sementara. Oh, oke, sudah. Pak Franky juga pernah. Sudah kembali, Pak. Silakan Pak Mas Cirono. Oh ya. Ya, Kalau saya, ya, kalau saya di dalam profesi nangkap ikan itu sudah berhenti dulu juga. Sesudahnya sembuh, saya pulang kampung dan istri saya juga sudah meninggal. Ya pulang ke daerah Cikampek mengikuti anak saya yang ada di sini. Cuma di dalam peribadahan memang saya sudah menjadi pol, ya. Tidak ada keraguan lagi, sudahnya menerima Tuhan Yesus, menjadi gamblang. Bahkan menjadi semangat. Lain dengan zaman dulu ya. Walaupun saya masuk Islam zaman dulu, saya malas, terus terang aja, malas ibadah. Sebab di Islam itu kan banyak syaratnya. Harus kalau mau sembahyang harus wudu dulu. Ketemu perempuan kesenggol, bata, harus wudu lagi. Kadang-kadang lagi sembahyang, ada yang keluar dari jalan belakang. Maaf ya, kentut misalnya, harus wudu lagi. Tetapi sekarang tidak. Mengikuti ajaran Tuhan Yesus, memberi keringanan Tuhan Yesus kepada umatnya. Memberi keringanan. Nggak usah wudu di dalam ibadah. Mau sembahyang, mau menghadap kanan, mau menghadap kiri. Nggak usah ke sebelah kulon aja ke sana, enggak. Mau menghadap kemana aja, Tuhan selalu ada di mana-mana kuasanya. Jadi bebas, jam berapa aja, kapan saja. Mau duduk di kursi, mau tidur di kasur, berdoa bisa, sembahyang bisa, mau duduk, mau berdiri, mau sampai apa. Nah, jadi kesimpulannya, sesudah mengikuti Tuhan Yesus, saya merasa bebas, tenang, gamblang, penuh keyakinan bahwa Tuhan Yesus itu jelas membawa dari alam gelap ke alam terang. Itu saja. Jadi nggak ada masalah. Ya. Doa menjala sudah pre. Sekalam ya kata Bapak pendeta yang baru mah dulu menjala ikan, sekarang menjala manusia katanya. Itu saja saya. Amin. ya. Ya. Satu pertanyaan berikutnya kepada Pak Mas Riono. Ya. Ya. Jadi dalam kalau ibadah, Bapak menggunakan bahasa apa? Bahasa. Ya, kalau di dalam bahasa, kalau sekarang saya memasuki ajaran Tuhan, saya kalau berdoa lebih paham bahasanya bahasa Sunda. Saya orang Sunda. Iya, Pak. Ya, dengan bahasa yang lebih menyerap dalam hati, itu bahasanya itu bahasa Sunda. Iya. Kalau bahasa Indonesia paham sedikit-sedikit, tapi tidak begitu meresap dengan bahasa kita ya, dengan bahasa saya itu bahasa Sunda. Jadi lebih apa ya? Kalau menghayati, lebih menghayati, Pak. Ya, dengan bahasa Sunda ya. Iya. Iya. Jadi sekarang Bapak yakin bahwa Tuhan Yesus itu mengerti bahasa Sunda, Pak ya? Wah, soal Tuhan, jangankan bahasa Sunda, bahasa binatang bisa soang, biasa kebo, biasa apapun. Semua bahasa yang dibikinnya itu tahu. Iya. Berikutnya Pak, saya Sunda bahasa manusia ya. Ya, bahasa binatang juga tahu. Amin. Saya minta kerelaan Bapak menaikkan satu lagu rohani Sunda, kerelaan Bapak. Ya. Apanya ya? Nyanyian. Iya, Pak. Ya, jadi saya grogi lah. Nggak bisa nyanyi. Iya, nggak apa-apa.
Iya. Ya. Baik. Paling-paling saya di gereja juga cuma ngikutin lah, kalau nyanyi suaranya enggak. Iya Pak. Ya nggak apa-apa ya, Pak Ya. Mas Riono. Ya Pak Mas Riono, saya Ya. lanjutkan satu lagu rohani untuk Bapak ya. Ya. Oleh karena kemurahan Tuhan Amin. ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan janjimu bagiku, ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat hatiku, namanya kau ajaib bagiku. Ya, kami ikuti kesaksian Bapak, sangat memberkati kami, dan kami mohon Bapak diberi Tuhan di tangan kanan Bapak panjang umur, di tangan kiri Bapak kehormatan dan kelimpahan. Demikian Tuhan Yesus berkati, dan anak cucu Bapak semuanya diselamatkan Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Franky. Ya, Baik. Tuhan berkati Terima Pak kasih. Franky. Ya, sama-sama Pak Hasan ya. Luar biasa sudah berbagi dan bertanya. Meskipun Ya, Pak Mas Riono usianya sudah 80 tahun, tetapi kita bisa melihat semangat, ya, ceria, ya, dan wajahnya itu berseri ya, bersinar. Luar biasa orang yang benar-benar mengikuti Tuhan Yesus ya. Baik. Saya ada sedikit intermezzo sama Pak Franky. Pak Franky, Iya. seandainya Pak Franky menemukan narasumber dari suku apapun, contohnya suku Sunda, alangkah baiknya Pak Franky belajar lagu suku Sunda kami. Iya. Demikian, Pak. Baik Pak Hasan. Iya. Jadi pergumulan baru buat saya. Ya, terima kasih atas sarannya. Baik. Silakan sahabat-sahabat Miracle yang lain mau bertanya, bisa langsung hidupkan mic dan videonya. Ya, silakan. Ada Ibu Indah, ada Ibu Ruth, ada Ibu Yeti. Luar biasa tamu kita pada malam hari ini, Bapak Mas Riono, dengan kesederhanaan beliau bersaksi, tetapi kita bisa merasakan kemewahan berkat Tuhan di dalam kesaksian Bapak. Luar biasa. Silakan Ibu Ruth mau, atau Ibu Indah, ya, bisa hidupkan kameranya Ibu Indah. Ya, kamera Ibu Indah bisa dihidupkan. Kamera dan tidak ya. Berarti Ibu Ruth mungkin mau bertanya. Ada pertanyaan Ibu Ruth? Silakan Ibu Ruth, Menyimak kamera aja dan dulu Pak Franky. skip dulu ya. Menyimak Baik. aja dulu baru datang soalnya. Baik. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada Pak Alex di sini. Silakan Pak, hidupkan mic dan kameranya. Silakan. Ya, tidak ada lagi yang bertanya. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, Ibu Yeti. Ibu Yeti, silakan Ibu Yeti. Ibu Yeti ini biasa bertanya dan berbagi air firman Tuhan. Silakan Bu. Kadang terus ini. Iya. Bisa Bu, kameranya silakan. Luar biasa kesaksian Bapak pada malam hari ini. Iya, saya belum rela untuk menyelesaikan sesi ini karena saya masih merasa berkat yang luar biasa dari Bapak Mas Riono dalam kesaksian beliau. Iya, silakan Ibu. Ya, kesaksiannya bagus sekali. Malam Pak Masri. Jalan. Ya. Puji Tuhan. Sehat Ya. selalu ya Pak. Semangat ya. Salam. Puji Tuhan. Kesaksiannya menguatkan kita. Ya. Kalau Bapak ada kerinduan, yaitu kata Pak Franky tadi ya. Ya. Meskipun nggak masuk di gereja, duduk di serambi, Ya. gereja ditutup, tapi tetap mengikuti ibadah karena Ya. ada sukacita untuk mencari Tuhan. Ya, ada sukacita karena
Bapak udah dipilih sama Tuhan. Ya. Franky, kita buka Ayub 42 Pak Franky. Ya. Baik. Kita baca firman Tuhan aja deh. Oke, Ibu. Ayub 42 Ayat 2. ayatnya yang kedua. Saya buka ya. Ya, Ini jawaban Ayub ini. Ya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, itu firman Tuhan sangat bagus ya Pak Amin. ya. Rencana Tuhan itu tidak ada yang gagal. Selalu jadi. Selalu jadi. Kalau dulu Bapak penjala ikan, sekarang Tuhan tangkap Bapak jadi penjala manusia. Ya. Terlebih di dalam keluarga, meskipun keluarga Bapak masih ada yang tidak suka dengan kepindahan kepercayaan Bapak dari yang lama ke yang sekarang, tapi Bapak tetap berdoa buat mereka supaya mereka juga menjadi umat Tuhan, menjadi murid Tuhan. Ya. Ya. Kalau di dalam Matius 5 ya kali ya Pak Franky, Matius 5. ya. Ya, 45 ya. Matius 5:45 ya. Iya, kalau nggak salah sih ya, 45 ya. Ya, sebentar Bu ya. Apa saya salah? Yang kita Ya. harus, Ini Bu. karena dengan demikian kamu menjadi, oh bukan, sorry. Sorry. Iya, nggak apa-apa Bu. Sudah saya siapkan tadi bilang. Iya benar, 545. 44 ya. 43 tak turunin. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ya, jadi kita harus mendoakan bagi mereka ya Pak ya, supaya mereka juga boleh merasakan kasih sayang Tuhan Yesus yang kita alami. Karena kita percaya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, yang sudah menyelamatkan jiwa kita. Gitu aja. Baik. Terima kasih Ibu Yeti ya. Iya, terima kasih. Saya rasa Pak Masriono itu mimpi terindah itu Pak ya, ketika Bapak itu bonceng di sepeda dan diantar ke tempat yang terang. Luar biasa, itu pengalaman mimpi yang luar biasa Pak ya. Saya bisa merasakan Bapak juga benar-benar diberkati ya. Baik, ada Pak Sulaiman yang masuk, silakan Pak, hidupkan mic dan kameranya. Shalom. Shalom Pak, apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan, baik Pak. Mantap Pak. Iya, silakan Pak. Iya, akhir-akhir ini Pak Franky menampilkan narasumber dari Jawa Barat ya Pak ya, dari suku Sunda. Iya, saya tidak tahu juga sih sebenarnya, karena ini kan berdasarkan yang telepon saya, terus schedule mereka tersedianya kapan. Ya puji Tuhan kalau memang kebetulan semua dari sana. Silakan Pak. Iya, itu membuat saya jadi homesick gitu. Oh begitu ya. Oh ternyata. Apalagi kalau Oke. kemarin itu siapa itu Ibu Evi nanya pakai bahasa Sunda lagi yang kemarin. Iya betul. Pak, kalau Pak Hasan lagi suruh nyanyi pakai bahasa Sunda lagi, aduh. Iya. Silakan Pak. Iya. Shalom Pak. Siapa tadi? Sorry. Mas Riono. Mas Riono, maaf Pak. Atau Masri ya. Mungkin sapaannya Pak Masri ya. Iya. Pak Masri ya. Iya. Oh, sangat luar biasa Pak kesaksiannya.
membuat apa ya, yang muda nih termotivasi gitu loh, mengikut Tuhan itu supaya nanti kayak Bapak ini, semangat Bapak ini luar biasa. Semangat yang memang tadi yang disinggung dengan Pak Garison tadi bilang, seperti apa namanya dijelaskan Pak Masri ini ke Pak Garison, yang pertama itu Bapak ini kayak rongsokan tapi Tuhan Yesus buat diperbaharui, didaur ulang. Waduh. Ya, daur ulang. Semoga itu membuat hati betul, itu membuat hati saya tuh apa ya? Oh, saya ini yang masih muda, gimana ini yang memotivasi kami gitu loh, orang-orang yang masih berjiwa muda, masih yang muda ini supaya tetap semangat mengikut Tuhan. Bapak menjadi teladan atau contoh bagi kita semua yang mendengarkan kesaksian Bapak. Atur nuhun Pak, aduh sangat terberkati bagi kami. Ya. Terus waktu Bapak ini apa ya? Sebelum mengikuti Tuhan, kan Bapak membenci ini, Bapak punya anak mantu gitu ya. Ya. Nah, sekarang pun waktu Bapak menjadi Kristen terbalik ini nih. Orang membenci Bapak gitu loh. Sebenarnya waktu itu keadaan Bapak waktu di Muslim, maaf ya, di agama yang lama. Rasa benci itu sebenarnya berdasarkan apa sih Pak? Atau ujuk-ujuk Bapak nih membenci orang Kristen atau bagaimana sih perasaan Bapak? Kalau di dalam keterangan orang Islam ya, kami katakan, yang keluar dari ajaran agama Islam itu adalah kafir. Itu saja. Jadi walaupun anak, ya namanya kafir, ya harus dijauhi. Jangan didekatin. Katanya, ini baru katanya. Orang bilang, orang Kristen itu orang kafir. Tetapi ya sebenarnya kafir itu yang seperti apa? Gitu. Tapi pada umumnya, orang yang awam menjadi Islam, kan seperti itu. Jadi tertulis di dalam keterangannya, inna dina inda rohil Islam. Itu sudah pada tahu. Jadi agama yang lebih murni, agama yang lebih bagus, agama yang lebih jelas, itu adalah Islam. Luar Islam adalah lain. Itu aja. Jadi walaupun anak, jangan didekati kalau keterangan-keterangannya akan masuk ke dalam ajaran yang kita anut. Itu saja. Bahkan kalau saya nengok juga kepada anak, ya memang kalau anak ya anak. Kalau saya tetap aja anak. Soal agama ya memang seharusnya kalau orang tua misalnya agama Islam, anaknya pun harus Islam. Sebab kebanyakannya itu keturunan. Tetapi sebenarnya kalau di dalam Kristen itu keturunan itu sebenarnya tidak ada. Ada juga yang keturunan Kristen jadi Kristen itu sebagian. Ada juga ya Tuhan itu tidak apa ya? Tidak pilih-pilih. Kamu keturunan Kristen harus jadi Kristen semua. Memang itu bagus. Orang Islam harus jadi Islam semua. Tidak. Orang Islam mau masuk Kristen, bagaimana Yesus aja, bagaimana Tuhan aja. Kalau Tuhan menghendaki, ya seperti saya. Kalau saya keturunannya Islam, tetapi saya mengapa jadi masuk Kristen? Nah itu. Nah ini. Jadi ada Islam keturunan, ada ini yang masuk Kristen.
Ini yang masuk Kristen. Ada keturunan, ada juga yang lewat firman. Ada. Orang Islam lewat mendengarkan firman Tuhan, konyong-konyong masuk. Ada. Orang Islam masuk Kristen lewat firman ada. Terutama keturunan. Ya, seperti itu. Anak saya juga yang telah lebih dulu masuk Kristen itu anak saya. Yang dibenci saya waktu Islam. Dibenci anak saya. Karena gara-gara dia masuk Kristen. Itu lewat firman. Dia bekerja sebagai tukang tembok, bekerja di gereja. Sambil nembok, kalau minggu kan orang lain mah pada pulang. Kalau dia mah enggak, duduk aja di teras di situ, mendengarkan. Ya kan, anak saya mah dari Tasik, kalau bekerjanya di sana Surabaya, jadi nggak pulang ke rumah, nggak pulang ke ponokan, jauh ponokannya, paling pulangnya seminggu sekali. Kalau minggu dengarkan aja firman. Ya akhir-akhir dia masuk ke rumah Bapak Pendeta, saya minta dibaptis. Wow, itu lewat firman. Jadi dia usah keturunan aja. Orang Kristen, orang Islam, keturunan ada, lewat firmannya juga ada. Jadi ada yang lewat petunjuk seperti Bapak. Itu kalau Bapak nggak ada keturunan masuk Kristen sebenarnya. Dari mana? Nggak ada. Cuma dari Bapak ke anak saya. Nah ini ada keturunan ya. Anak Bapak yang sekarang diikutin di sini semua dengan anak pemiliknya itu hamba Tuhan saja. Jadi begitulah. Soal Tuhan, kalau dia mengizinkan, ya kalau Tuhan ya, kalau bilang misalnya Tuhan ya, kalau bahasa Tuhan ini, kalau Tuhan bilang seluruh dunia harus taat kepada kami, misalnya taat semua. Tapi kan Tuhan tidak seperti itu. Mana yang ridho, mana yang ikhlas menyembah kami, silakan. Nah itu, kalau Tuhan jadikan ya jadi, semua juga mau, jangankan manusia, dunia aja. Dunia hancur. Nah itu. Jadi soal Tuhan ya bagaimana Tuhan aja. Jadi tidak ada keturunan, tidak ada jadi masuknya itu kepada imannya kepada Tuhan itu, kepada Yesus. Ada yang lewat firman, ada juga yang keturunan, ada juga yang lewat mujizat. Nah itu banyak jalan kalau Tuhan menghendaki. Itu saja. Wah, luar biasa Pak ya. Jadi sekarang waktu Bapak masuk Kristen, orang membenci Bapak, itu perasaan yang membenci itu sama seperti Bapak ya waktu dulu sebelum Kristen ya. Iya. Jadi Bapak mengerti mengapa mereka membenci Kristen. Iya, tapi sebenarnya bukan Bapak yang dibenci, itu adalah Kristus yang ada di dalam Bapak yang dia benci, ya kan? Dan sangat luar biasa Pak, ya kan? Ya, dan satu yang kesaksian Bapak tadi, yang anak Bapak yang ketika nembok ya, mlester gitu ya, ketika mendengarkan firman Tuhan di gereja, dia terima, ya kan? Iya. Jadi firman Tuhan itu yang ditabur itu tidak sia-sia, karena memang firman Tuhan katakan bahwa firman itu benih yang ditabur, ditabur di pinggir jalan atau di batu-batu, atau tumbuh di hati yang subur gitu, di tanah yang subur, gitu. Nah itu firman Tuhan yang didengar oleh anak Bapak itu lagi nembok, lagi mlester, itu tumbuh di hati anak Bapak. Dan firman itu luar biasa. Luar biasa.
awalnya sama bapak dibenci, ya dibenci terus-terusan sampai dia nggak pulang-pulang entah berapa tahun, nggak pulang-pulang. Ya pulang-pulang ya saya sudah menjadi Kristen, baru pulang ketemu. Nah di situ baru dia tahu bahwa bapak sudah masuk agama. Mungkin dia juga berdoa, anak-anak juga semua berdoa waktu saya Islam. Berdoa mungkin anak saya, keluarga saya yang sudah ada di Kristen sekarang, waktu saya Islam, mungkin dia berdoa. Semoga kalau di dalam doa itu kadang-kadang semua minta diginiin, minta digituin. Bapak saya minta terbuka misalnya hatinya supaya menerima Tuhan. Itu sampai berdoa, cuma dia tidak berbicara. Ya cuma Tuhan yang tahu. Ya akhirnya saya juga mendapat petunjuk seperti ini. Mungkin doa-doa dari bahkan semua para pendeta. Di dalam doa syafaat itu kan bukan seorang, dua orang, bahkan seluruh, bahkan dari pemimpin negara sampai RT semua didoain. Nah, siapa tahu doa pendeta itu diijabah. Saya berikut keluarga saya menjadi pengikutnya. Siapa tahu saya mendoakan seperti itu. Tapi saya pengalaman ya, kalau sekarang saya tahu di dalam doa itu kalau Bapak Pendeta terutama doa syafaat bukan hanya untuk pribadi saya, untuk seluruh semua, termasuk pedagangnya, itunya, ininya, minta diluruskan sama Tuhan. Ya. Itulah ajaran Kristus, Pak, ya kan? Kita memberikan kasih. Iya, bukan kita memberkati, bahkan kita memberkati, mendoakan orang-orang yang membenci kita, yang mengutuk kita, yang menjadi musuh kita. Itu ajaran kasih. Kita tidak berdoa mengutuki orang-orang. Tidak, kita tidak. Di gereja manapun, di aliran manapun. Bahkan yang kita kita tidak pernah mendengar bahwa doa syafaat itu untuk mengutuki orang, tetapi ajaran Kristus itu untuk memberkati orang-orang yang memusuhi kita, yang menjadi musuh kita. Semua memang itulah ajaran kasih, ajaran Kristus. Dan doa orang yang benar itu besar kuasanya. Dan salah satunya produk doa mungkin dari anak Bapak, itulah Bapak hasilnya saat ini menjadi pengikut Kristus. Haleluya. Itu dari saya. Ada satu saya baru ingat, ada satu ayat untuk Bapak ini. 2 Korintus 4 ayat 16. Mungkin ayat ini bisa dibagikan. Baik. 2 Korintus 4 ayat 16. Sekalian dibaca. Ya. Tuhan. Saya baca ya. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Puji Tuhan. Wow, puji Tuhan. Jadi biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat Bapak Masri yang dikatakan firman Tuhan katakan meskipun manusia lahir ya kita semakin merosot, namun batin ya kita tetap dibaharui oleh Tuhan. Amin. Oke, gitu saja dari saya. Maju terus. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Shalom. Baik. Terima kasih sama-sama Pak Sulaiman, luar biasa ya. Terima kasih sudah berpartisipasi dengan bertanya dan memberikan juga firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Pak Sulaiman. Baik, kita bergeser ke teman-teman yang lain di Zoom. Silakan hidupkan mic dan kameranya. Kalau boleh lebih cepat supaya Bapak Masri jangan terlalu lama. Kasihan ya. Baik, silakan. Ada Ibu Ingvi, silakan mau bertanya. Langsung hidupkan kamera dan mic-nya. Ibu Ruth, Ibu Indah.
Iya, silakan. Ini saya seperti di kelas, di ruangan kelas Pak Masri ya, dengan Ya. murid-murid memanggil nama satu persatu jika ada yang mau Iya. bertanya. Iya, ya, silakan. Iya, silakan Ibu Ingvi. Ya, sudah menghidupkan tadi mic-nya, jangan malu-malu. Silakan. Ibu Ingvi masih mau bertanya? Atau Ibu Indah, Ibu Ruth, silakan. Karena kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akan tutup sesi kita pada malam hari ini dengan doa penutup. Ibu siapa? Ibu Yun? Iya, Ibu Yun mau bertanya, silakan. Ibu Yun mau bertanya? Tidak ya? Berarti sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya ya? Baik. Malam ini sesi kita kesaksian dengan Bapak Mas Riono kita tutup. Luar biasa sekali Pak ya. Tetap semangat Pak. Tetap kuat. Tetapi saya yakin dan percaya Bapak ini sudah benar-benar kuat, fix, ikut Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri yang memberikan petunjuk. Sehingga Bapak memutuskan sendiri untuk mengikuti Tuhan Yesus. Luar biasa Pak ya. Tetap bersuka cita. Tetap terus Pak melayani dengan bersaksi ya, dimanapun Bapak bisa bersaksi. Baik Pak Masri, untuk menutup sesi kita pada malam hari ini, maka kita akan tutup dengan doa. Di sini ada permintaan Pak dari Pak Gernison. Bisakah Bapak Masri berdoa dalam bahasa Sunda dan menutup sesi kita pada malam hari ini? Boleh Pak? Baik, Pak Masri bisa berdoa dalam bahasa Sunda. Tapi sebelum berdoa Pak, mungkin Bapak ingin ada pesan, ada penyampaian kepada sahabat-sahabat di luar sana, silakan Pak. Dan Bapak bisa langsung dengan berdoa dalam bahasa Sunda. Silakan. Lu nama anu linggih di sawarga Gusti Yesus isi abdi anu kinten nganhunkeunana kasalira ama resna dina wengi ieu disip abdi parantos ngajalankeun kesaksian anu petunjuk sesuai dina impenan ti ama kuasa kitu anu muga-muga ieu kesaksian sing janten hiji wasilah janten menguatkan keimanan, kepercayaan, terutama hamba-hamba Gusti anu linggih sawarga. Nun ama sakali deui disim abdi anu teh kintan nganuhunkeunana kalayan ieu doa nyanak panjenengan Gusti Yesus anu linggih di sawarga. Haleluya. Amin. Amin. Luar biasa. Saya tidak mengerti doanya, tetapi saya aminkan itu adalah doa yang dahsyat, yang luar biasa dan memberkati kita semua ya. Terima kasih Pak Masri atas waktunya pada malam hari ini. Sampaikan salam saya juga kepada anak mantu yang membantu Bapak menyiapkan semua kameranya, settingannya, luar biasa. Mungkin satu waktu anak-anak Bapak juga bisa bersaksi karena mereka juga mengalami Tuhan dengan cara yang berbeda, tetapi Tuhan yang sama. Sahabat-sahabat Miracle, sampai di sini dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Kita yakin dan percaya kesaksian dari Bapak Masri ini sungguh sangat menguatkan dan memberkati kita. Silakan dibagi di grup-grup rohani dan dibagi juga di beranda-beranda sahabat Miracle. Bagi sahabat-sahabat yang rindu mau bersaksi, saya kasih info sekali lagi ya. Silakan bersaksi untuk memberkati, chat ke WhatsApp kami 0852 5721 3655. Baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai kita berjumpa kembali besok hari di jam yang sama. Shalom. Bye-bye. Iya. Baik Pak, saya putuskan dulu hubungan Pak Masria dengan YouTube dan Facebook Pak. Sebentar ya. Ya.